إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. Jamaah yang kami hormati, kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kali ini kita akan membahas hadis yang ke-16 di bab durhaka kepada kedua orang tua, larangan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis yang ke-16 ini ada di halaman 29. An Rawat Katib Al-Mughirah ibn Syu'bah qala kataba Muawiyah ila Al-Mughirah. Hadis ini diceritakan oleh sekretarisnya Al-Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat Nabi SAW punya sekretaris namanya Rawat. Rawat ini bercerita bahwa pada suatu hari Muawiyah, salah seorang khalifah kaum muslimin, nulis surat kepada Mughirah. Sahabat nyurati sahabat yang lainnya. Mari kita simak apa isi surat sahabat ke sahabat yang lain. Apa kata Muawiyah? Uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah SAW. Wahai Mughirah, tolong kirimkan kepadaku hadis yang engkau dengar langsung dari Nabi SAW. Jadi inilah surat menyurat para sahabat, ya, saling minta nasihat dari hadis Nabi SAW, dari ayat-ayat Al-Quran. Maka mendapatkan permintaan seperti itu, Al-Mughirah menyampaikan hadis Nabi SAW untuk ditulis oleh sekretarisnya. Siapa sekretarisnya tadi? Rawat, ya. Warrad, salah ngomong, bukan Rawat, Warrad, ya. Maka Warrad pun bercerita, fa'amla alayya wa katabtu biyadayya. Kata Warrad, maka Al-Mughirah pun mendiktekan hadis Nabi SAW, kemudian aku menulis dengan tanganku. Ya, menulis hadis Nabi SAW dengan tangan Warrad. Inilah jasa-jasa mereka, inilah yang menyebabkan hadis ini sampai ke kita sekarang, ya. Jadi karena jasa para sahabat, kemudian murid-muridnya, kemudian muridnya lagi sampai Imam Bukhari, sampai tertulis buku ini, yang ini bertahan sampai abad ini. Setelah sekian abad yang lalu ditulis, itulah jasa mereka ini sehingga hadis bisa sampai ke tangan kita. Apa isi hadis tersebut? Inni sami'tuhu yanha an kathratis su'al wa idha'atil mal wa qila wa qal. Kata Al-Mughirah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW melarang, satu, banyak bertanya atau meminta. Apa yang pertama? Banyak bertanya atau meminta. Yang kedua, wa idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Yang ketiga, wa an qila wa qal, banyak ngomong, menukil berita yang belum jelas. Berapa? 3. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kathratis su'al, banyak bertanya atau banyak meminta. Ada dua makna. Banyak bertanya maksudnya adalah bertanya tentang sesuatu yang nggak ada manfaatnya, ya. Bertanya dengan tujuan untuk mempermalukan orang yang ditanya. Udah tahu ustadznya ini bukan ahli di bidang A, sengaja tanya masalah A kepada ustadz tersebut di depan umum untuk menjatuhkan kehormatan harga diri ustadz itu. Ini yang dimaksud pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Termasuk juga adalah permintaan, banyak minta kepada orang lain, mengemis
ya maksa-maksa lagi mintanya sama orang lain. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Yang kedua, wa idha'atil mal, dan menyia-nyiakan harta. Apa maksudnya menyia-nyiakan harta? Bisa bermakna berperilaku mubadzir, bisa bermakna menggunakan harta untuk sesuatu yang melanggar agama, bisa bermakna tidak menjaga harta dengan baik. Saya ulangi, menyia-nyiakan harta bisa bermakna berperilaku mubadzir alias boros, ya, termasuk air, ya, punya air segelas gini atau satu botol gini cuma diminum sedikit, setelah itu ditaruh, besoknya dibuang. Ini boros, dan itu dibenci oleh Nabi SAW. Ya, itu dibenci oleh Nabi SAW. Boros yang lain, masak banyak sampai akhirnya dibuang, berlebihan, padahal banyak orang kelaparan. Ini termasuk dibenci oleh Nabi SAW. Ini adalah berperilaku mubadzir. Yang lain maknanya adalah menggunakan harta itu di jalan yang melanggar agama, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Contoh, beli nomor. Beli apa? Nomor. Berapa harganya? Oh, orang tahu. 1.000 misalnya, 2.000, tokel 2.000 rupiah. Nggak boleh mubah, 2.000 iki. Oh, enggak. Sekecil apapun nominal yang kita gunakan, kalau itu untuk membeli sesuatu yang melanggar agama, maka itu termasuk menyia-nyiakan harta. Kemudian yang terakhir, makna dari menyia-nyiakan harta adalah tidak menjaga harta. Jadi punya barang, naruh asal-asal. Ya, sudah dikasih oleh Allah karunia motor, dicorakan kudanan, corakan apa? Kepanasan, ora tahu diservis, dinggoni terus nganti entong oline, ya. Nanti ganti lagi motor baru. Alasannya motornya udah rusak, padahal nggak dirawat. Ya, ini termasuk perilaku boros, termasuk menyia-nyiakan harta. Yang terakhir adalah wa'an kila wakal. Kila wakal itu adalah suka menukil sesuatu yang belum jelas. Di zaman ini medsos itu tempatnya. Ya, baru ada kiriman WA, belum jelas ini enggak atau tidak, langsung apa? Share. Ya, kerjaannya setiap hari share. Ya, enggak boleh. Karena belum tentu yang kita share itu benar. Maka pastikan dulu. Pernah saya sampaikan, saring sebelum apa? Sharing. Apa? Saring sebelum sharing. Mudah-mudahan bermanfaat loh. Kok nggak ada durhaka orang tua? Ya, itu memang nggak disebutkan sama beliau. Masih ada kelanjutan hadisnya. Nggak ada. Yang nggak disebutkan durhaka kepada orang tua, padahal babnya bab tentang durhaka kepada orang tua. Memang beliau nggak sampaikan di sini, beliau akan sampaikan di hadis nomor 297 dan hadis nomor 460. Berarti masih setahun lagi. Insyaallah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.